dengan ketenangan hati yang sungguh kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu yang akan menyatakan firman, Tuhan juga urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kata-kata penuh kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami yang mendengar boleh mengerti dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes 13 ayat yang keempat dan 5, dilanjutkan ke ayat ke-34. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 dan dilanjutkan ke ayat yang ke-34. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman-Mu. Salam hormat jemaat sekalian. Salam. Sore hari ini firman Tuhan datang dan menyapa kita semua. Kita melihat dari pasal yang keempat, dinyatakan bahwa lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah. Atau kalau kita melihat dari ayat ini, tidak semua orang memiliki jubah, dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus menanggalkan kehormatan sebagai seorang raja. Dia simpan, kemudian dia rela untuk mengambil sehelai kain lenan, kemudian membasuh kaki murid-murid. Jadi jubah kebesarannya, jabatannya dia simpan, dan dia turun ke dalam posisinya yang paling rendah, yaitu membasuh kaki murid-murid. Kalau kita melihat dari dua ayat dalam pembacaan ini, kita mau merefleksikan kepada keseharian kita, jangankan seorang raja, seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan saja ketika dia hadir, dan kalau dia memperlakukan diri seperti yang ada dalam pembacaan ini, maka bagaimana respon kita sebagai karyawan, sebagai anak buah, ataupun jangan bilang pemimpin dalam sebuah perusahaan, orang tua saja. Ketika kita bertemu dalam sebuah pertemuan adat istiadat, ketika dia hadir saja pasti dia punya posisi atau tempat yang sudah disediakan. Apatah lagi ketika dia turun dan dia masuk, dia memperlakukan dirinya seperti seorang pelayan, maka itu bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa kita punya posisi yang lebih rendah daripada orang tersebut, maka kita akan mengekspresikan pribadi kita itu seperti apa. Jangan biasa seperti itu. Ayo di sini atau
posisinya sebagai seorang yang dikuatkan. Itu secara manusia. Tetapi kita melihat dari pembacaan ini bahwa ketika Tuhan Yesus dalam menjelang akhir pelayanan, dia melakukan di luar dari apa yang diduga oleh murid-murid. Dia rela menyimpan jubahnya, mengambil kain dan lepas kaki muridnya. Apa yang menjadi kesan bagi Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, dan kesan apa yang perlu kita lihat menjadi cerminan dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya. Perbuatan Tuhan Yesus terhadap murid-murid yang mau menyatakan kepada, bukan saja kepada murid-murid, tetapi kepada kita semua, bahwa seorang yang dihargai harus melakukan yang paling rendah, harus mengasihi, melayani. Perbuatan Tuhan Yesus menjadi satu cerminan di dalam pribadi kita masing-masing, menjadi satu pedoman di dalam pribadi kita masing-masing, sehingga kita tidak menempatkan diri bahwa kita ini orang tua, kita ini pengakuan, kita ini yakin, itu jemaat. Ini Tuhan Yesus sangat meminta pikiran-pikiran seperti itu. Tuhan Yesus berani menanggalkan jubahnya untuk membasuh kaki murid-murid. Dengan demikian dia mau menyatakan bahwa yang paling rendah itu untuk sebagai seorang pelayan, kita sebagai orang yang merasa bahwa memiliki status sosial yang paling tinggi, kita harus mempertahankan pribadi kita harus di atas terus. Tuhan Yesus sangat-sangat menekankan ini, harus saling melayani. Kita lihat pada ayat yang ke-34 dikatakan bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa yang dia lakukan itu yang kita harus lakukan. Kita harus meninggalkan egonya kita harus meninggalkan jabatannya kita yang kita menganggap bahwa kita memiliki segala-galanya lebih dari orang lain. Kita harus tinggalkan dan saling mengasihi, saling melayani. Itu yang paling utama. Nah, di dalam kebaktian persiapan pada sore hari ini, kita melihat kembali kepada keseharian kita, kepada kehidupan kita secara jasmani. Secara budaya, kalau kita sudah dihargai untuk diberikan suatu undangan untuk menghadiri pesta, maka segala sesuatu menjadi persiapan dalam pribadi kita. Baik itu dari segi materi, jangan bagus kalau kita harus baik dari sisi waktu, jangan berdua dikotom tidak harus dari sisi pikiran, harus ditopang kasih pikiran untuk bagaimana keluar dari segala yang terjadi kebutuhan dalam pengurusan itu secara manusia. Maka ada perasaan-perasaan
tertentu yang menjadi satu beban yang terikat dalam pribadi kita secara manusia, sehingga kita merasa bahwa ini adalah bagian dari pribadi kita, sehingga walaupun jangka waktunya masih sekitar 2 atau 3 hari atau 1 minggu, maka secara tidak sadar kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjukkan sikap kita kepada undangan yang sudah kita terima. Itu secara jasmani. Padahal mungkin berangkat dari kenalan, keluarga, saling tolong-menolong. Nah, respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari maut, yang sudah menyelamatkan diri kita, apakah kita setara atau dia lebih dari apa yang kita buat terhadap sesama kita, atau kita menganggap bahwa ini biasa-biasa saja, ini undangan biasa, 3 bulan sekali pas pada waktu mau ikut gereja sendiri, rasanya waktu turun sekali, tes sekali, pertemuan seperti itu. Itu menjadi satu perbandingan bahwa kalau secara manusia saja kita merasa bahwa ini adalah satu beban kita mau melakukan balas budi, apalagi kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan yang sudah menebus akan kehidupan kita di atas kayu salib. Kalau kita merasa bahwa penebus kita yang mengundang kita untuk kita ada di hadiratnya, maka sehidangan dari dia, maka itu adalah lebih tinggi nilainya daripada undangan yang biasa dilakukan oleh manusia. Karena itu pada sore hari ini mari kita melihat akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nats pemimpin kita mengajarkan dalam Pengkhotbah pasal yang 4 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, dengan demikian bahwa menjadi penekanan dalam nats ini menyatakan bahwa ketika kita hendak melangkah pada perjamuan kudus, apa yang menjadi persiapan itu harus dilakukan sehingga kita menjaga langkah. Nah, di sini menjadi penekanannya bahwa bukan penghukuman persembahan, itu bukan. Bagian 17 ayat bagian C itu dikatakan bahwa mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi bukan menjadi korban bahwa persembahan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berbuat sesuatu yang baik, maka itu sudah menjadi satu tindakan iman untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Tetapi itu bukan menjadi korban untuk ketika kita hanya melihat semata-mata tentang persembahan. Karena kita melihat semata-mata dari persembahan, maka firman Tuhan dikatakan bahwa kita seperti orang-orang bodoh. Dan kita melakukan yang jahat kepada Tuhan. Karena itu ketika dalam persiapan ini bukan saja mempersiapkan nasa, bukan saja mempersiapkan Tuhan, bukan saja mempersiapkan persembahan, tetapi mempersiapkan diri kita untuk masuk mengambil bagian dalam pesta perjamuan yang sudah diundang. Itu menjadi satu titik utama yang harus kita buat sebagai orang yang percaya. Karena itu pemahaman saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus menyerukan untuk memberikan satu perintah baru kepada kita semua, yaitu mari kita melihat dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tindakan Yesus itu menyatakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada apa yang menjadi tindakannya, yaitu mari kita saling mengasihi, saling melayani seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi Tuhan